Selamat datang di DevTalk episode ke-14. DevTalk, devnya Devin. Waduh. Udah ketahuan nih arahnya kemana. Ya, udah tahu kan? Kita bakal bahas apa? Ya, kita bakal bahas ini sebutannya apa ya? AI atau orang atau apa gimana? Karena dia udah bisa mengerjakan pekerjaan orang ini. Iya. Gimana? Jadi biasanya AI itu menggantikan yang di luar yang kita bikin. Nah, Sekarang kita yang digantikan iya, ini. kayak Gimana? senjata makan tuan nih nanti. Jadi kita bakal bahas terkait Devin ya. Iya. Dimana Devin ini pertama kali bisa dibilang pertama kali diumumkan itu sangat-sangat meresahkan ya. Iya. Bagi beberapa orang, wabil khusus mereka yang baru pertama kali belajar ngoding ya. Itu sempat, belum mulai udah mau digantikan nih. Jadi kita bakal bahas terkait Devin. Jadi Devin ini adalah AI software engineers pertama ya? Iya, kabarnya the first AI software engineer. AI software engineer yang diumumkan oleh Cognition Labs gitu. Ya. Mungkin teman-teman kemarin juga sempat mungkin melihat beritanya kali ya. Udah hampir semua sosial media ada bahasannya. TikTok, Twitter, terutama Twitter ya banyak yang clickbait dan semacamnya. Iya. Biar emang seberapa menakutkan sih Devin ini. Nah, mari kita coba lihat video perkenalan dari si Devin ini ya, karena tak kenal maka. Oke, kita lihat. Gak usah lah ya jokes bukori gimana, gak usah. Kita lihat. Oke, kita lihat seperti apa si Devin ini. Buset. Bentar, dari sini aja udah ada yang menarik perhatian. Titelnya Human Software Engineer. Human. Mentang-mentang nanti ada AI Software Engineer. Di sini ada titel Human. Human Software Engineer. Berarti di awal-awal masih aman karena ada human, ada AI. Iya, betul. Masih aman lah, masih aman. Kita lihat. Devin. Prom juga ya berarti ya? Iya, basisnya prom. Kayak ChatGPT dan lain, tapi sini kayak lebih kompleks. Iya ya. Responnya lebih banyak ini ya. Iya, dia punya kayak di sini ada planner. Ada terminal sendiri. Ada browser sendiri. Ubuntu ya. Itu running di mana ya by the way? Python. Ada editor sendiri. Emang VS Code bisa ini juga ya, bisa di-embed. Nanti ada editor, ada browser, sama ada konsol sendiri ya. Mantap. Emang udah kayak programmer banget ya. Emang itu yang sering digunakan. Yang sering digunakan. Konsol, terminal, browser. ChatGPT. Nah, ini udah tanda-tanda emang. Dia juga bisa debug kalau ada error. Iya, seperti ada programmer ya. Seperti programmer pada umumnya nggak langsung berhasil. Dia kayaknya pura-pura ini juga ngasilin error. Dia juga bisa deploy ya? Deploy tadi ke Netlify ya. ChatGPT 4 jauh. Ini dari sisi codingnya. Oke, gimana tanggapan dari video singkat ini? Yang pertama tentu ini ada yang mengkhawatirkan, memang ada. Iya. Ya kan, karena seperti yang kita lihat tadi, dia bisa, mungkin kalau kita tanya ChatGPT biasanya itu kan kita kalau mau nanya spesifik ya. Misalnya enggak general kita ini terus dia generate jadinya gitu, bahkan sampai deploy kan enggak. Iya. Ini kalau kita lihat barusan ya, dia kasih kayak ngasih prompt, dia coba ngerjain, dia bikin plannernya. Kemudian kalau ada yang kayak belum jelas atau kurang jelas, dia nanya balik ke kita, kita konfirmasi. Oke, dia lanjut. Dia tanya lagi ke kita apakah sudah sesuai. Kalau udah, deploy. Nah, ini tentunya mungkin
secara flow ya, Ya. secara flow itu sama dengan ketika seorang software engineer itu mungkin mengembangkan aplikasi atau mengembangkan sebuah fitur gitu ya kan. Dan ini tentunya akan sangat-sangat menarik. Ya, dan cara kerjanya mungkin seperti kayak programmer sama stakeholder ya. Jadi kita sebagai stakeholdernya terus programmer kasih perintah, feedback gimana, udah benar atau belum, sampai akhirnya jadi pusing ini kita ngeliat si Devin ini. Ya sebenarnya balik lagi ya, yang namanya si Devin ini kan teknologi. Betul. Ya kan. Ya jangan sampai kita itu dikontrol sama teknologi. Kita yang harus mengontrol teknologi. Ya walaupun ketika pertama kali melihat emang agak ini tambak lele terdekat ini mana ini kan. Ya agak-agak mengkhawatirkan gitu. Betul. Karena si Devin ini mungkin nanti akan kita coba react juga ya, salah satu video di mana si Devin ini itu mengerjakan project freelance ya dari Upwork. Ya, dari Upwork. Yang mana itu kalau di Upwork biasanya kan di Upwork itu kayak ada time trackingnya sendiri, kita harus install. Kemudian dari time tracking itu kita dibayar ya. Artinya kan kita butuh beberapa waktu atau bahkan kalau aku misal lihat dan ada juga teman yang kebetulan freelance di Upwork, project freelance yang emang biasanya membutuhkan software engineer itu bahkan bisa berminggu-minggu gitu. Nah, sedangkan si Devin ini itu sangat cepat gitu. Bahkan bisa dalam satu video itu udah beres. Nah, ini kan tentunya akan Oke, gimana kalau kita lihat aja? Langsung aja kita play. Si Devin aksi si Devin ini mengerjakan Upwork. Wow. Computer science ya. Kita cuma ngasih link lah. Iya. Bisa nge-crawl gitu. Tuh. Dan dia itu ngerjakannya itu kayak step by step gitu loh. Nggak langsung jebret jadi gitu. Kayak oke, step pertama ini dijalani, kedua, ketiga, empat. Jadi kayak kalau misal kita mau coba pelajari flow dari si Devin ini sebenarnya bisa juga gitu. Debug. Kayak pusing ya debug. Kayak pusing yuk dia loh. Ini kayak kita ngelihat history apa yang dia kerjakan ya. Iya. Wow. Nah, ini yang mengerikan ini. Tuh. Pekerjaan Upwork loh. Kalau pricingnya lumayan kayak bisa kita outsource ya. Iya sih. Buat ngerjain yang gitu-gitu. Atau kayak sampingan. Atau enggak si Devin ini kita manfaatin untuk kayak ngebuat, biasanya kan kalau kita itu mungkin ini untuk teman-teman yang freelance ya. Biasanya kan kalau teman-teman freelance itu biasanya suka ada base project ya kan. Nah mungkin kita bisa manfaatin si Devin tuh buat ngebikin base project. Kemudian nanti kalau emang dibutuhkan ada klien yang membutuhkan jasa kita, nah kita bisa pakai base project itu. Dan ada satu mungkin bercandaan ya di Twitter. Ini bukan aku yang ngomong ya teman-teman. Ada satu bercandaan di Twitter, cuman sayang banget kemarin nggak sempat screenshot. Itu lucu banget. Gimana? Jadi
si Devin ini sebenarnya kalau untuk pasaran luar negeri mungkin sangat-sangat menjanjikan gitu. Karena kalau di luar negeri itu kan ketika kita punya, kita membutuhkan jasa itu spesifikasinya itu udah jelas di awal. Nah kalau misalnya si Devin ini itu disuruh mengerjakan project-project yang ada di negara tercinta kita, betul. Itu biasanya revisi itu bahkan muncul di awal-awal pengembangan dan ini yang membuat kemarin sempat ada yang bercandain kalau kayaknya si Devin ini belum siap kalau gitu terjun di marketnya Indonesia karena dia mau ngoding udah pusing duluan ya nggak tahu ya kalau misal si Devin ya cuman ya itu aja sih bercandaan yang sebenarnya kalau dipikir-pikir juga kalau yang ngerjain orang beneran ya juga ya cuman ya kalau AI apakah dia bisa ya kan menyesuaikan dengan marketnya Indonesia ya kita nggak tahu. Perlu apa ya dataset khusus untuk ujian. Ada dataset khusus. Iya benar. Behaviornya beda. Iya. Dan apa ya? Tentunya ya pastinya teknologi itu akan akan membuat atau pasti teknologi itu akan membawa sesuatu yang positif tentunya ya kan. Dan aku yakin ya si perusahaan ini, si Cognition ini itu pasti membuat suatu limitasi ke si Devin ini. Gitu. Karena akan jadi pertanyaan gitu. Kalau misal udah punya kayak AI software engineers, berarti si Cognition ini udah nggak butuh software engineers lagi dong. Iya, terkait itu aku juga nemu di Twitter sebuah ironi kayak di halaman si Cognition itu ada hiring lagi software engineer. Software engineer. Nah, itu kan jadi apa ya? Jadi pertanyaan gitu, ya kan? Makanya mungkin itu masih menjadi salah satu indikasi kalau kita masih aman gitu. Iya. Itu juga salah satu mungkin indikasi kalau masih sejauh ini masih akan sebatas menjadi ASIS aja gitu. Nggak akan sepenuhnya. Karena tadi pun dari demo masih perlu input atau pendapat kita gitu. Masih kayak masih belum end to end hanya satu perintah di awal langsung jadi. Jadi semua. Jadi kayak perlu beberapa keputusannya masih ada di tangan kita. Harus ada di tangan kita. Dan ya sebenarnya kan kalau kita lihat bagaimana si Devin ini bekerja juga pastinya dia kan butuh yang namanya dataset ya. Dimana dataset ini ya sekarang itu sejauh yang aku tahu itu ya manusia yang menyediakan gitu. Betul. Bisa dibayangin kalau misal taruhlah software engineer ini itu digantikan oleh si Devin ini. Nah kedepannya kalau misal ada teknologi-teknologi yang kita harapkan muncul itu akan sangat bergantung ke si Devin ini. Sedangkan nggak ada dataset yang bisa dia pelajari karena dia hanya mempelajari apa yang sudah ada gitu. Mungkin kalau teknologi AI-nya makin canggih ya kan mungkin bisa mencari tahu apa nih yang baru, apa nih yang bisa kita coba buat dari sisi AI-nya mungkin bisa. Cuman kan sampai sekarang pun dia masih terbatas harus masukin prompt dan butuh konfirmasi dari kita gitu. Jadi mungkin secara tidak langsung kita masih aman lah. Iya. Masih jauh kayaknya. Masih jauh. Tapi tidak ada salahnya kayak mempersiapkan diri. Ya. Sebenarnya gini, sebenarnya walaupun si Devin ini nggak ada lah ya kita anggap aja si Devin ini nggak ada lah. Ya kita tentunya harus mempersiapkan diri karena kan salah satu indikator yang biasanya suka bermunculan ya kan itu nggak ada yang tahu gitu kalau umur kita itu terbatas gitu kan mungkin persiapannya itu konteksnya lain ya cuman kalau kita coba ambil intisarinya ya sama aja gitu sebenarnya bukan terhadap role-nya gitu tapi kesiapan kita untuk next step-nya apa gitu adaptasi. Ada salah satu quote dari siapa ya aku lupa tapi isinya kurang lebih salah satu yang konstan itu perubahan. Jadi ya meski ada atau enggak pun si Devin ini harus tetap siap-siap adaptasi, improve skill, growth respect growth ya. Jadi kalau misalnya ya itu tadi ya walaupun si Devin ini nggak ada ya kita mau nggak mau ya harus berubah karena
kalaupun si Devin ini nggak ada ya kita bakal kalahnya sama orang lain gitu. Iya. Ya kan? Gitu. Dan mungkin kalau dari segi AI-nya juga ya masih jauh lah. Mengkhawatirkan ya. Iya. Cuman kalau kita sampai harus menggantikan full, kita kayak ngasih dokumen apa PRD or something untuk membuat suatu fitur ya kan, misal terus dia bisa langsung ngerti, itu lain lagi ceritanya. Gitu. Betul. Ya, dan ini tentunya ya ada sisi kekhawatiran, tapi untuk benar-benar menggantikan mungkin teman-teman yang sedang belajar itu masih jauh. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, lanjutkan saja belajarnya, apalagi kalau teman-teman belajarnya di decoding. Betul. Nggak perlu khawatir. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin yang kemarin sempat ada apa di Twitter lutut gemeter karena lihat Devin mau ngerjain apa lagi kan. Jadi ya yang kayak gitu yang ya meme yang kayak gitu yang akhir-akhir ini bermunculan gitu. Wah, mana ini, bahkan di story Facebook itu ada ini juga, kalau aku nggak salah dia salah satu reviewer ya. Siapa? Si Kurniawan nih. Kurniawan silakan komentar ya. Jadi si Kurniawan ini kayak moto buku ternak lele sama apa gitu ya kan di ini, terus pengen minta rekomendasi apa yang perlu dipelajari duluan gitu biar aman sama si Devin. Anda Kurniawan, kalau Anda lihat video ini silakan komen ya di bawah kolom chat. Di kolom komentar ya biar bisa teman-teman tahu. Ya, mungkin teman-teman butuh informasi buku juga, silakan tanya sama orangnya ya. Jadi seperti itu ya, Devin. Jadi ya nggak ada yang perlu ditakutin lah. Iya, life has begun. Iya. Ya apa gitu yang perlu kita khawatirkan ya kan? Mungkin salah satu cara kita mengembrace atau adaptasi terkait fenomena AI ini ya, salah satu skill baru yang muncul itu ya terkait prompt engineer ya. Iya, kalau kata orang-orang ngeprom. Ya ngeprom. Kalau dulu itu searching, googling ya. Ngeprom. Sekarang ngeprom. Tapi agak aneh sih kan. Iya, tapi ngeprom. Skill itu sebenarnya kayak googling juga itu. Semakin kita baik nulisnya, perintahnya semakin baik juga hasilnya juga semakin baik. Dan ini bahkan ada di salah satu kayak di salah satu media pembelajaran itu bahkan ada yang menyediakan juga gitu untuk kita bisa mempelajari si prompt engineer ini gitu. Nah, apakah decoding akan buat? Ya, apakah perlu decoding? Ada kelasnya. Mungkin teman-teman udah jarang melihat Cing Fikri. Nah, Cing Fikri itu salah satu kurikulum developer yang mengurus kurikulum yang berhubungan dengan AI, ML. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen ada kelas prompt engineer, nah silakan kontak orangnya. Atau boleh komen juga. Atau misal kalau teman-teman pengen Cing Fikri diundang lagi untuk klarifikasi apakah bakal ada kelasnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Cing Fikri Anda ditunggu. Jadi ya benar ya kata kata Deden. Sebenarnya ya walaupun ini masih lama gitu, tapi nggak ada salahnya kita itu mempersiapkan diri. Dan salah satu cara untuk kita mempersiapkan diri ini sebenarnya kita perlu tahu cara kerja dari si Devin ini itu seperti apa melalui ngeprom ya, aneh banget sih ngeprom. Dan ini namanya ada gitu, bahkan di ada emang salah satu company yang dimana di company tersebut ada role prompt engineer gitu ya, tugasnya itu ya ngeprom gitu ya kan. Dan itu bisa teman-teman pelajari gitu, karena si Devin ini itu outputnya itu masih tergantung dengan input yang kita masukkan. Jadi kalau misalnya inputnya kita itu kayak asal-asalan ya, istilah kasarnya ya itu nggak bisa gitu. Harus inputnya itu yang detail, yang spesifik, yang bahkan masuk akal gitu ya. Konteksnya jelas. Iya, konteksnya jelas itu akan sangat membantu.
Dan mungkin solusi lainnya ini, kira-kira kepikiran nggak solusi apa yang bisa coba teman-teman yang saat ini masih memiliki kekhawatiran terkait Devin? Aku sempat baca tweet di Twitter tentunya. Terkait adaptasi atau mungkin menghadapi fenomena AI ini. Jadi salah satu jadi katanya ada buku tentang yang berjudul Why Generalists Triumph in a Specialist World. Jadi salah satunya itu kita menjadi generalis. Artinya kita nggak hanya fokus sana satu bidang aja gitu. Salah satu kelebihannya tentu kalau kita menjadi generalis kita wawasannya lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Kemudian ketika satu bidang istilahnya sampai tergantikan, kita masih bisa menguasai bidang-bidang lainnya. Itu sih apalagi kalau bisa sampai generalis istilahnya kalau generalis tapi masing-masingnya jago gitu spesialis generalis atau apa gitu. Ada istilahnya itu. Iya. Tapi itu sih menarik dan dipikir-pikir iya juga ketika kita menjadi generalis ya bisa possibility-nya lebih banyak aja mau kemana aja gitu. Gitu sih. Dan ya itu emang hal yang bagus juga sebenarnya kalau misal kita itu nggak terpaku sama satu hal gitu. Betul. Ya kan. Ya, salah satunya itu untuk mempermudah kita kalau misal mau switching dari satu hal ke hal lainnya juga. Dan tentunya ini ya banyak banget ya yang bilang kalau si AI ini mengkhawatirkan. Iya mengkhawatirkan, tapi untuk bisa menggantikan kita ya masih lama gitu. Kemudian nanti teman-teman bisa mempersiapkan diri juga, ada banyak hal yang bisa teman-teman lakukan ya. Dan apa yang dikatakan oleh Deden tadi juga sangat-sangat make sense gitu. Bahkan dulu awal-awal bergabung dengan Decoding juga kayak pengennya fokus ke satu hal aja gitu ya kan. Kayak aku juga rasain itu ya. Apaan gak mau kayak event belajar bahasa pemrograman baru. Itu kayak apa sih kan udah ada bisa. Kalau dulu kan kebetulan aku itu kan pakai Java ya. Jadi apa-apa Java, bikin automation Java, bikin ini Java, bikin itu Java. Tapi setelah melihat dunia luar. Betul. Kayaknya ada deh yang mungkin lebih bagus kalau dibikin pakai bahasa yang lain. Dan ternyata dampaknya itu ya cukup signifikan gitu bagi apa yang ya aku hasilkan, growth aku terutama ya itu sangat-sangat berdampak gitu. Itu jadi mungkin ya tentunya tiap orang pasti beda-beda dan pasti akan ada atau butuh momen tertentu gitu untuk kita mau keluar dari mungkin kalau istilah zaman sekarang zona nyaman ya. Gitu. Ya aku juga ngerasain itu kalau kasusnya sama aku tuh bahasanya Kotlin. Ya. Karena itu salah satu bahasa pertama yang buat aku jatuh cinta. Guys, respect. Dan emang ya banyak kemudahan dan ya tapi emang ada kekurangan juga. Cuma bahkan apa-apa sama pengen pakai Kotlin. Emang Kotlin itu dari bahasanya sendiri bisa digunakan untuk apa aja, untuk web server, untuk desktop dan lain-lain. Tapi pertanyaannya apa emang itu yang paling optimize atau dan lain-lain gitu. Banyak pertimbangan yang pada akhirnya jangan fokus sama toolsnya, tapi ya solusinya gitu atau dampaknya gitu. Kalau misalnya membuat web server lebih optimize pakai JavaScript atau Node.js, ya mungkin itu diutamakan gitu. Meski ya ada Tor atau apa dari Kotlin gitu. Itu sih salah satunya jangan terpaku atau idealis idealis boleh aja nggak ada yang salah dengan idealis. Cuman kalau misal kita melihat ada satu hal yang kayak lebih bagus itu kita jangan denial juga. Iya. Betul. Dan itu yang sekarang juga yang kemungkinan besar akan terjadi dengan hadirnya ya ini.
Itu masih relate juga dengan adanya AI sekarang. Jadi kita, wah ada AI ini, mau AI gimana ya. Kalau kita tetap idealis, kemudian denial dengan kehadiran si Mas Devin ini, nggak tahu ya dia apa ya. Iya, Ya tapi kan? ya kalau Dari nama, kalau cewek mungkin Devina. bisa jadi ya kan, tapi ya biar tidak terjadi ini betul. Devin aja. Devin. Ya, developer software engineer namanya Devin. Iya. Nah, dengan kehadiran Devin saja itu ya teman-teman ya harus menerima kalau ya si Devin ini muncul ya mau udah ditakdirkan aja, cuman tinggal gimana caranya kita itu menghadapi saya bukan menghadapi juga, maksudnya kayak menerima kehadiran si Devin ini, kira-kira oke, si Devin bisa ngelakuin ini. Nah, kira-kira apa yang masih bisa aku lakuin gitu. Jangan sampai karena kita udah kepalang bingung, udah ada Devin ya kita malah tergantikan. Itu kan yang apa namanya yang ya cukup disayangkan juga. Iya, kalau yang paling possible ternak lele ya ternak lele. Apa buat? Karena yang perlu kita percayai itu ya software engineer atau software developer itu bukan pekerjaan yang levelnya tertinggi gitu. Ya kan? Pasti ada pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin kita lihatnya kayak sepele ya. Bukan aku yang menyepelekan ya, tapi emang kalau kita lihat kayak kerjaanmu ini doang, kayak aku doang pekerjaannya ini. Nah, itu sangat-sangat kalau di aku itu sangat-sangat gak masuk akal gitu kalau ada yang kayak gitu. Tapi salah satu mungkin menurutku salah satu esensi dari software engineer sendiri pun tentang problem solving gitu. Selagi kita bisa memecahkan masalah meskipun ngoding langsung, ya itu kalau itu terjadiku masih masuk idealisku. Masih masuk. Selagi ya memecahkan masalah gitu ya. Masih masuk. Karena ya dunia software engineer ini kan gak melulu terkait nulis kode ya. Ada banyak hal gitu yang bisa kita lakuin. Jadi kalau teman-teman fokusnya ya di nulis kode ya siap-siap aja tergantikan gitu ya kan. Ada banyak jalannya gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Betul. Misalnya tadi mungkin ternak lele ada jadiin bercandaan, tapi mungkin ternyata ada potensinya. Terus pas kita terjun ada sisi engineer kita mungkin ada yang bisa diotomasi lah lain-lain. Bisa berguna. Kita, ya bisa menjadi produk baru juga Bang. Misal startup atau apa pun. Iya bisa. Misal ngebersihin kolam otomatis. Ya. Karena setauku ya ini ya emang aku pelajari sih. Siap-siap gitu. Jadi ketika kita buat ini pengetahuan buat teman-teman juga ya. Kalau kita punya kayak tambak lele atau ya kolam lele kecil ya, kita itu harus sering-sering mengganti air kolamnya. Dan itu pun gak sekedar kayak ganti tinggal ganti. Ada tekniknya gitu, gak bisa ngasal ganti gitu. Betul. Dan itu kan repetitif ya. Dan kalau di software engineer itu bisa diotomasi gitu. Nah kita bisa membawa pengetahuan kita di software engineer itu ke hal-hal yang non software gitu. Betul. Atau yang gak berbasiskan perangkat lunak itu kita bisa terapkan. Jadi ya kita masih bisa lah menerapkan ilmu yang kita dapat setelah menjadi software engineer itu di hal-hal yang lain. Ini bukan menambah ketakutan ya. Tapi pengetahuan atau solusi nanti yang bisa teman-teman sesuai. Aku pun ya masih yakin ya. Bahkan di level kayak kepikiran untuk bikin automation itu masih bikin aku sendiri semangat gitu. Enggak, wah bikin automation udah ada AI ngapain. Enggak, masih semangat gitu. Ketika ada tugas atau hal yang repetitif dikerjakan secara berulang-ulang, itu aku masih sangat-sangat excited, masih sangat semangat untuk ayo kita bikin otomasinya gitu. Betul. Memanfaatkan AI yang ada sekarang untuk kita bertanya gitu. Jadikan AI itu sebagai sahabat gitu, jangan jadikan dia sebagai lawan. Karena ketika teman-teman jadikan dia sebagai lawan ya dia bakal lihat teman-teman sebagai lawan juga dan dia tentunya akan cari kelemahan. Nah kelemahannya kita itu tadi kita merasa kalah di awal udah. Ketika dia pertama kali muncul kita udah takut ya itu udah jadi indikator kalau dia yang udah yang menang gitu. Jadi ingat kata Kapten Tsubasa. AI adalah teman. AI adalah teman. Kapten Tsubasa kalau ada sekarang dia ngomong kayak gitu. Iya betul. Jadi kayak gitu ya teman-teman pembahasan si Devin AI software engineer. Nah jadi nanti kalau misal, besok kan kamu mau dev coach ya? Iya. Kapan? Besok? Ya besok.
besok kamu dev coach. Nah nanti di title-nya itu ada human-nya. Human software engineer, human code reviewer. Nah, human code reviewer, jadi aman. Ya betul. Ya kan? Apa dibocorin sini kalau nanti? Jangan dulu lah, ya kan? Jadi seperti itu ya teman-teman, pembahasan si Devin ini sebenarnya ada beberapa topik menarik lainnya ya. Contohnya kayak Laravel 11. Update. Ya, Laravel 11 kita kebetulan code base decoding itu pakai Laravel 11, cuman tech lead kapan update ya. Jadi ada Laravel 11, ada banyak banget fitur-fitur menarik ya, yang kalau aku lihat emang ada beberapa fitur yang bisa memangkas redundansi kode kita, terutama kalau misal kita mau bermain-main dengan ORM dari si Laravelnya ya, itu bagus banget. Jadi kode-kode yang berulang itu jadi lebih singkat lagi gitu. Kemudian ada juga ini tiap bulan kayak ada runtime baru JavaScript. Runtime Winter.js namanya, yang klaimnya itu mengalahkan Boon. Ya dari segi performance. Ya padahal Boon aja belum lama. Dan itu ngeklaim paling cepet. Nah, ini langsung ada lagi Winter.js yang klaimnya itu bisa mengalahkan Boon. Cuman dari segi apa ya, developer experience mungkin nggak bakal, atau belum secanggih Boon, karena kalau Boon itu dia bisa jadi package manager, bisa jadi runtime juga terutama. Kemudian di runtime-nya juga dia bisa mendukung beberapa hal, salah satunya itu kalau aku nggak salah ya, silakan teman-teman koreksi di kolom komentar. Ketika kita menjalankan Boon itu, bukan Boon, kita menjalankan aplikasi JavaScript dan kita membutuhkan environment variable atau env, kita itu nggak perlu lagi ngeload si env ini menggunakan package eksternal. Biasanya kan teman-teman pakai .env kan. Nah kalau teman-teman pakai Boon, itu dia bakal ngedeteksi otomatis kalau di project teman-teman itu ada env-nya atau enggak gitu. Kalau ada, dia bakal ngeload otomatis. Dan beberapa kayak platform juga emang udah coba mengadaptasi Boon ini ya, di beberapa dokumentasi juga udah dilampirkan. Kan biasanya kalau kita buka dokumentasi project Node.js itu kan kalau nginstal biasanya ada npm, ada yarn, ada pnpm. Nah sekarang udah banyak bermunculan Boon gitu. Bahkan di salah satu tempat di mana kita bisa deploy aplikasi web kita, Vercel mungkin teman-teman tahu, itu dia sudah bisa menggunakan Boon untuk proses build ataupun proses ngejalanin aplikasinya di server, di mana Boon ini mengklaim itu cukup cepat ya untuk proses build. Tapi nanti kita tunggu aja apakah emang ini mungkin project opportunis ya, apa gimana. Ya semoga tentunya dengan munculnya runtime ini kita jadi banyak pilihan gitu ya, walaupun bikin pusing ya pakai yang mana gitu. Tapi ada yang menarik, kenapa si runtime ini ngeklaim paling cepat, yaitu mungkin fun fact-nya ini dibangun oleh Rust atau sama dengan bahasa Rust. Dan ya, yang mana Rust ini salah satu bahasa yang terkenal dengan performanya. Jadi ya mungkin menarik atau dilihat lebih lanjut atau terkait klaim ini benar atau enggak. Oke. Jadi bahasa Rust. Bahasa Rust. Ya kebetulan saya sedang belajar bahasa Rust. Nanti kan kelas Rust di decoding nanti Deden yang bakal nulis kelasnya. Nanti kita bakal spill materinya di Dev Coach. Dev Talk. Apa itu Dev Coach? Jadi seperti itu ya teman-teman. Ya tentunya sebenarnya ada banyak bahasan yang mungkin kita bisa bahas. Cuman si Devin ini cukup mencuri perhatian. Besok-besok jadi AI Talk. AI Talk. Jadi AI Talk. Ya mungkin itu aja ya teman-teman bahasan kita pada ini, diupload malam. Berarti ini itu aja pembahasan kita pada malam hari ini ya teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman ada, mungkin kita bisa diskusi ya di forum diskusi. Kalau misal teman-teman itu ada kekhawatiran terkait AI, nah silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman itu butuh saran apa yang harus dilakuin ya, nah itu silakan tulis di kolom komentar. Oke, paling itu aja pembahasan kita terkait Devin Talk ya.
Nantikan Devin Talk berikutnya episode 14 di 15. Ya. 15. Devin Talk 15 di minggu berikutnya. Sampai jumpa. See you. Cut.